Halo teman-teman, kembali lagi di Taufik Wijatnya Channel. Di video kali ini saya mau melanjutkan pembahasan tentang diskriminasi disabilitas. Sebelum dilanjut, aktifkan notifikasinya, like, komen, dan subscribe. Apabila video ini bermanfaat, ditonton sampai selesai dan silakan di subscribe. Oke, dilanjut. Ya, mungkin sering kita dengar kata kesetaraan. Hak yang sama tidak boleh membedakan, tapi kenyataannya dimanapun itu berada, penyandang disabilitas masih dihadapkan pada yang sama, perlakuan yang tidak adil. Isinya bukan karena kemampuan yang kurang, bukan karena semangatnya yang lemah, melainkan karena pandangan masyarakat yang masih memandang sebelah mata, yang melihat keterbatasan mata, tapi tidak melihat kebesaran hati. Masih banyak pintu yang tertutup rapat, masih banyak kesempatan yang dikatakan bukan untukmu, masih ada yang berkata kamu tidak akan mampu, nanti merepotkan, tunggu saja di rumah. Padahal siap yang sebenarnya merepotkan orang yang keterbatasan fisiknya atau orang yang nanti belum mengerti atau engahlah tak mau melihat kemampuan orang lain. Diskriminasi ini kelihatan jelas saat kita mau masuk ke dunia pekerjaan atau lowongan kerja. Sayangnya lowongan kerja tertutup, bukan karena kita tak mau atau malah nggak mau mencoba, tapi saat membangun tentang pekerjaan tidak terlihat jelas saat lowongan dimasukkan dalam transportasi yang tidak ramah bagi disabilitas. Sebelum ngomong kerjaan, transport aja belum tentu ramah disabilitas. Walaupun ya alhamdulillah sudah ada transportasi yang sudah ramah disabilitas. Mungkin kalian pernah dengar kayak Transcare yang di bawah naungan busway gitu kan, Transcare yang ramah disabilitas. Tapi itu ya bisa dibilang lebih baik lah daripada yang sebelum, bukan berarti enggak sama sekali. Kereta bisa akses kalau teman-teman atau di sekeliling lingkungannya, misalnya kayak buatan BUMN, kereta KRL, itu bisa akses kalau kesadaran dari manusianya, masyarakatnya, memberi kesetaraan dan memprioritas. Bukan karena kita terbatas, kita pengen diistimewakan atau dispesialkan, tapi karena butuh kesadarannya semua pihak, baik dari disabilitas atau manusianya yang bukan non disabilitas, begitu. Keterbatasan fisik atau orang yang hatinya belum mau melihat kemampuan orang lain, ya kayak saya bilang tadi, transportasi ya tidak bisa dimasuki saat transportasi yang tidak ramah, saat dianggap tidak mampu. Padahal kemampuan sama, bahkan kadang lebih kuat. Allah menciptakan makhluknya beragam. Ada yang melihat dengan mata kepala, ada yang melihat dengan mata hati, tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi. Yang membedakan hanya takwa dan amal.
Keterbatasan bukan alasan untuk dipandang rendah, justru semangat untuk tetap melangkah. Di tengah keterbatasan itulah yang seharusnya dihargai. Jadi Allah tidak sia-sia menciptakan manusia dengan Allah menciptakan manusia dengan sempurna, baik dia dengan disabilitas ataupun non disabilitas. Kembali bagaimana kita sisi manusia menjalani hidup dengan penuh rahmat, nikmat dan sabar, ikhlas syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menciptakan makhluknya dengan beragam. Ada yang melihat dengan mata kepala, ada yang melihat dengan mata hati. Keberagaman ini bukan berarti konteksnya tentang kayak budaya atau seni, suku, adat, dan lain-lain. Karena siapapun, kapanpun, dimanapun, orang yang tadi tidak disabilitas bisa menjadi disabilitas. Faktornya banyak. Bisa karena dari dia kecelakaan, gen, dari lahir, dari penyakit melalui diagnosa medis dokter, dan sebagainya. Nah, mari kita ubah cara pandang masyarakat. Jangan lihat kekurangan fisiknya, tapi lihat kemampuan dan semangatnya. Berikan kesempatan yang sama untuk kita sebagai disabilitas. Yang sama bukan pintu yang tertutup, berikan akses yang layak, karena kami berbeda bentuk tapi sama haknya. Karena yang paling sulit melihat bukan mata yang tidak melihat, melainkan hati yang belum mau melihat keadilan kesetaraan untuk semua. Dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, larangan tentang diskriminasi di pasal 5. Setiap orang dilarang melakukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Setiap orang dilarang membatasi atau menghalangi penyandang disabilitas untuk menikmati seluruh hak dan kewajiban berdasarkan jenis, sifat, dan derajat disabilitas. Larangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 meliputi diskriminasi atas dasar adanya disabilitas, penolakan terhadap aksesibilitas, bangunan lingkungan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan olahraga, pembatasan kesempatan dalam pembangunan pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan, perlakuan yang berbeda yang tidak didasarkan atas alasan yang sah, dan pengucilan atau pengasingan sosial. Lanjut, makna diskriminasinya. Diskriminasi adalah setiap orang, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung dilakukan atas dasar status penyandang disabilitas yang bertujuan atau berdampak mengurangi, menghilangkan, atau memperburuk pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas. Di pasal 8, hak kesetaraannya, penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan yang setara, wajar, dan tidak diskriminasi. Dari yang saya jelaskan tentang pasal-pasal penyandang disabilitas, masihkah adakah perbedaan perlakuan terhadap penyandang disabilitas? Jawabannya masih banyak. Dianggap lemah, dianggap tidak mampu, pintu kesempatan ditutup rapat. Padahal keterbatasan fisik bukan berarti keterbatasan kemampuan. Yang membedakan bukan mata yang melihat atau tidak, melainkan hati yang adil atau tidak. Hak kami sama, kesempatan kami sama. Mari berhenti membedakan kami, berbeda bentuk tapi haknya sama. Jadi apa yang saya sampaikan sebelumnya mengenai tentang diskriminasi, pesan saya, mari kita semua, terutama kaum pemuda, kita
saling bergandengan tangan, saling menguatkan sesama teman-teman disabilitas. Kurangin ego, kita mengalami nasib yang sama, tapi walaupun kita berbeda dengan pengalaman, karakter, agama, ras, dan sebagainya, tapi tujuan kita itu sama, berjuang untuk yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Biarkan orang mau bilang seperti apa kita sebagai keterbatasan, buktikan apa yang kita bisa lakukan walaupun itu sedikit. Intinya kita semuanya, termasuk semua pihak, kita berusaha untuk bermanfaat bagi sesama, karena menurut saya apabila negara itu bisa dikatakan negara maju, bagaimana memajukan disabilitas di negaranya masing-masing. Nah, disitulah akan bisa terlihat kesetaraan untuk semua. Gitu. Oke, jangan bosan-bosan dan beri saya support semangat untuk membuat konten yang menghibur kalian dan termotivasi untuk teman-teman, terutama yang kamu yang tidak pernah tahu tentang bagaimana disabilitas. Saya juga masih baru di dunia per-YouTubean, kita sama-sama belajar. Mohon dukungannya. Terima kasih. Bye.